3 dari program studi PJSD kelas 2024A akan membuat video simulasi. Ada 4 soal nanti yang akan kami buat, dan untuk menghabiskan waktu, kami mulai dengan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, dari saya sendiri. Nama saya Christian Rahman dengan NPM 24103039. Saya SS Yusuf Putra Banu dengan NPM 24103005. Baik, nama saya Rizal Terkion dengan NPM 24103013. Saya Ludovikus Davis Banu dengan NPM 24103447. Dan saya Evaritus Rezi NPM 24103036. Baik, setelah kami melakukan perkenalan nama dari anggota kelompok kami akan menjelaskan apa saja yang akan kami jelaskan pada sesi penjelasan. Baik, tugas ini kami untuk memenuhi materi kuliah konsentrasi fisika, yaitu ujian tengah semester. Materinya itu yang pertama, besaran dan satuan. Yang kedua, simulasi melakukan perhitungan konversi dari satuan kecepatan dari meter per jam menuju meter per sekon. Dan yang kedua, simulasi melakukan perhitungan konversi satuan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Dan yang ketiga, simulasi perhitungan berat satu benda di bumi dan di bulan. Itu saja, kita langsung ke videonya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang besaran pokok. Pengertiannya, besaran pokok adalah besaran-besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran ini menjadi dasar bagi besar-besaran lain atau besaran turunan. Setiap besaran pokok memiliki satuan baku yang telah ditetapkan dalam SI atau Sistem Internasional Satuan. Berikut adalah jenis-jenis besaran pokok. Yang pertama, besaran pokok panjang. Satuan SI-nya meter, lambang satuannya M, alat ukur meter, meteran, dan jangka sorot. Besaran pokok yang kedua, massa. Satuan SI-nya kilogram, lambang satuan kg, alat ukur neraca, dan timbangan. Besaran pokok yang ketiga, massa. Besaran pokok yang ketiga, waktu. Satuan SI-nya sekon, lambang satuannya S, alat ukurnya stopwatch dan jam. Besaran pokok yang keempat, kuat arus listrik. Satuan SI-nya ampere, lambang satuannya A, alat ukurnya ampere meter. Berikut besaran pokok yang kelima, suhu. Satuannya Kelvin, lambangnya K, alat ukurnya termometer. Yang berikutnya besaran pokok jumlah jam. Satuan SI-nya mol, lambang satuan mol, alat ukur perhitungan kimia. Besaran pokok intensitas cahaya. Satuan SI-nya candela, lambang satuannya CD, alat ukurnya fotometer. Berikut kita akan menjelaskan materi tentang besaran turunan. Pengertian, besaran turunan merupakan besaran yang dibentuk dari kombinasi satu atau lebih besaran pokok melalui hubungan matematis. Contoh, kecepatan, gaya, luas, volume, energi, dan sebagainya. Berikutnya, jenis-jenis besaran turunan dan satuan SI-nya. Yang pertama itu luas, satuan SI-nya itu meter persegi. Yang kedua, volume, satuan SI meter kubik. Yang ketiga, kecepatan atau laju, satuan SI-nya meter per sekon. Yang keempat, kecepatan, satuan SI-nya meter per sekon kuadrat. Yang kelima, gaya, satuan SI-nya kilometer per sekon kuadrat. Yang berikutnya, kecepatan, satuan SI meter per sekon kuadrat. Yang kelima, gaya, satuan SI-nya kilogram meter per sekon kuadrat. Yang keenam, tekanan, satuan SI Newton per meter persegi. Yang berikutnya, usaha atau energi, satuan SI-nya Newton meter. Yang berikut,
daya satuan SI joule per second. Yang kedua massa jenis satuan SI-nya itu kilogram per meter kubik. Yang berikutnya muatan listrik satuan SI coulomb. Yang berikutnya tegangan listrik satuan SI volt. Yang berikutnya atau terakhir frekuensi atau satuan SI-nya hertz. Baik, setelah kita mendengarkan saksama terkait dengan materi besaran pokok dan besaran turunan, setelah itu kita akan masuk ke perbedaan utama besaran pokok dan besaran turunan. Baik, dari kedua besaran tersebut itu ada 3 aspek perbedaan. Yang pertama yaitu jumlah. Kalau besaran pokok itu bersifatnya tetap, itu ada 7, sedangkan besaran turunan itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua, contohnya itu panjang, massa, waktu. Sedangkan besaran turunan itu gaya, energi, dan tekanan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu satuan. Satuan dari besaran pokok yaitu satuan dasar, itu M, kg, S, dan seterusnya, atau massa, kilogram, sekon, dan seterusnya. Sedangkan besaran turunan itu gabungan satuan dasar, yaitu meter per sekon, newton, joule, pascal, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mendengarkan besaran turunan dan besaran pokok serta perbedaan dari kedua besaran tersebut, kita akan menyimpulkan seperti apa kedua besaran pokok tersebut. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok tadi sudah kami jelaskan bahwa dasar dari semua pengukuran atau 7 jenis besaran pokok utama, ada 7. Kemudian yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu hasil turunan dari besaran pokok melalui hubungan matematis. Kemudian kedua jenis besaran ini digunakan dalam sebuah bidang sains, fisika, kimia, teknik, dan lain-lain untuk menyatakan berbagai fenomena fisik dengan satuan baku, satuan internasional, sistem satuan internasional. Terima kasih. Teman, kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang simulasi perhitungan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Untuk lebih jelas, mari simak video ini. Sebelum masuk pada contoh soal, saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Diketahui 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 detik. Kenapa 1 jam sama dengan 3600 detik? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 60 kali 60 sama dengan 3600. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, langsung ke contoh soal. 26 km per jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Cara menyelesaikan soal ini, pertama 1 km sama dengan 1000 meter. 26 km sama dengan kita kalikan saja 26 kali 1000 meter sama dengan 26 kali 1000 sama dengan 26.000
meter. Selanjutnya 1 jam sama dengan 3.600 detik. Langkah selanjutnya 26.000 meter per 3.600 detik. Sama dengan 26.000 meter per 3.600 sama dengan 7,2 meter per sekon. Jadi 26 kilometer per jam sama dengan 7,2 meter per sekon. Jadi 26 km per jam itu sama dengan 7,2 meter per sekon. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi konferensi dari massa per sekon ke kilometer per jam. Tentunya teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mengerjakan tentang topik-topik yang saya jelaskan ini. Tetapi belum tentu teman-teman bisa mengerjakan atau tahu bagaimana cara yang disimpan untuk mengerjakan topik-topik yang saya jelaskan dalam video kali ini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 terkait dengan simulasi perhitungan konversi satuan dari massa per sekon menuju ke kilometer per jam. Sebelum menjawab atau melangkah ke contoh soal, terlebih dahulu kita memisahkan dulu terkait dengan dua satuan konversinya. Yang pertama itu satuan jarak. Satuan jarak ini dari meter ke kilometer. Nah, 1 meter sama dengan 1/1000 kilometer. Sedangkan untuk 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan untuk satuan yang kedua adalah satuan waktu. Satuan waktu ini dari detik ke jam. Satu jam sama dengan 3.600 detik. Dan 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Dan untuk memperjelas soal konsep ini, mari kita melangkah ke contoh soal. Baik, untuk contoh soalnya kita kasih 45 saja. 45 meter per sekon sama dengan titik-titik kilometer per jam. Untuk menjawab terlebih dahulu untuk menjawab soal ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita cari tahu dulu atau pisahkan dulu kedua satuannya. Yang pertama itu tadi satuan jarak. Saya tulis jarak saja. Jarak itu dari dari meter ke kilometer tadi itu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan untuk 1 meter sama dengan 1/1000 meter. Karena soalnya tadi 45, maka kita tulis saja di sini V sama dengan 45/1000 kilometer. Dan untuk satuan yang kedua itu tadi satuan waktu, kita tulis di sini waktu. Waktu tadi dari
sekon ke jam. Dan satu jam itu tadi sama dengan 3.600 detik. Dan 1 detik sama dengan 1/3.600 jam. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja gabungkan dua satuan ini. Kita tulis dari sini, V sama dengan 45/1000. Kita kasih pisah antara dua satuan ini, antara satuan jarak dengan satuan waktu, dengan kasih dua garis begini sudah. Terus di bawahnya lagi 1/3600 sama dengan V sama dengan 45/1000. Karena tanda penjumlahan diganti dari pembagian menuju perkalian, maka 3.000 yang dibuat 3.000 ini kita taruh di atas, maka 1 kita taruh di bawah. Atau bisa dikatakan penyebut sebagai pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Maka kita langsung jumlahkan saja. 45 dikali 3.600 sama dengan 162.000, dan 1.000 dikali 1 sama dengan 1.000. Supaya memudahkan kita untuk membagi hasil ini, kita coret sudah tiga nol yang di belakang. Maka 162 bagi 1 sama dengan 162 km per jam. Maka hasil dari 45 meter per sekon sama dengan 162 km per jam. Sekian. Saatnya kita masuk pada topik keempat, yaitu topik terakhir, yaitu dengan soal simulasi perhitungan berat satu benda di bumi dan di bulan. Pastinya teman-teman kaget kan dengan soal ini, di mana kita menghitung perhitungan berat satu benda itu di bulan. Jadi teman-teman tidak perlu ke bulan untuk menghitung berat satu benda. Ada cara simpel dari kami, cara menghitung berat satu benda di bulan dan di bumi. Oke, untuk lebih lanjut kita masuk pada video ini. Baik, setelah kita melihat latihan pertama, kemudian soal kedua dan soal ketiga, sekarang kita masuk pada soal yang keempat, yaitu simulasi perhitungan berat satu benda di bumi dan di bulan. Baik, yang pertama sekali, untuk memperhitung suatu berat benda di bumi dan bulan itu tergantung dari gravitasi dari setiap tempat. Yang pertama itu kita masuk pada pengertian dasar dari sebuah rumus perhitungan berat satu benda di bumi dan di bulan. Yaitu pertama, massa itu adalah jumlah zat dalam satu benda dengan satuan yaitu kilogram, dan juga berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda dengan satuan newton dengan lambang satuannya n. Langsung kepada rumus dari perhitungan berat suatu benda di bumi dan bulan itu berat sama dengan massa kali gravitasi. Perlu diingat kembali teman-teman, rumusnya tadi berat sama dengan massa kali gravitasi. Oke, sekarang kita masuk pada nilai setiap gravitasi. Yang pertama, gravitasi bumi. Nilainya itu di lambang satuannya itu G1 sama dengan 98 meter per sekon kuadrat, dan juga gravitasi di bulan yang dilambangkan G2 sama dengan 1,06 meter per sekon kuadrat. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada contoh soal agar teman-teman bisa paham seperti apa itu perhitungan berat benda di bumi dan bulan. Misalnya kita punya benda dengan massa atau berat itu 10 kg. Sedangkan berat di bumi itu rumusnya itu berat massa kali gravitasi. Nilai gravitasi di bumi dari 9,8 itu 10 kali 9,8, dan hasilnya itu 98. Itu untuk menentukan berat suatu benda di bumi. Kemudian untuk menentukan berat suatu benda di bulan
itu sama saja seperti saya tadi, massa kali gravitasi. Nilai gravitasi di bulan tadi itu 16, maka massa dikali dengan gaya nilai gravitasi itu 10 kali 1,6. 1,6 sama itu hasilnya 16. Jadi teman-teman sudah bisa paham, bisa dilihat di sini bagaimana rumus untuk bisa menghasilkan perhitungan suatu benda di berat suatu benda di bumi dan bulan. Jadi kesimpulannya teman-teman, massa benda itu tidak berubah dimanapun, akan tetapi beratnya berubah karena gaya gravitasi bisa berubah. Oke, sekian saja. Itu saja penyelesaian dari masalah soal lomba. Sekian, terima kasih.